Kamu jadi guru gitu. Jadi sejak usia berapa Ibu sudah mengajarkan tarian-tarian kepada anak-anak? Itu umur tahun 57, berarti umur saya baru 14 tahun. Wow, masih muda. Sudah dikirim ke Karangasem. Wah, hebat sekali Ibu. Ke Puri. Tarian apa itu waktu? Masih saya tahu tari pendet, Argopati yang semacam itu. Saya belum bisa berbahasa halus, saya belajar dulu ngomong Bali sama anak-anak di sana di Puri, ya. Sampai akhirnya bapak saya melihat ke sana, oh kamu sudah bisa jadi guru, katanya. Saya bilang, tetapi perbaiki seperti ini, dan diajar memperbaiki. Dan sambil saya terus belajar, gitu. Kadang kesempatan terus masuk di Kokar. Nah, tamat Kokar tidak boleh pergi, langsung jadi guru di sana. Jadi guru di sana, iya. Di Kokar angkatan pertama saya. Dan budaya juga sejak kecil atau mungkin sejak kecil belajar menari. Secara tidak langsung, misalnya ada di Puru Desa, lihat orang menari rejang. Tari rejang dulu kan tidak berkembang seperti sekarang ini. Tarinya masih polos, yang begini-begini ikut. Terus sampai di rumah sambil nyapu nari. Jalan nari. Akhirnya waktu Peranda orang tua saya, wah ini harus sekolah di Kokar. Berarti pernah jadi murid dan guru ya Bu ya? Iya. Saya muridnya, murid beliau. Jadi muridnya bandel ya Bu ya, Budayu? Oh iya. Kemudian setelah itu untuk Bu Ari ini setelah sambil mempelajari ataupun mengajar di sekolah Kokar, apalagi kegiatan-kegiatan Ibu sebagai seniman tari? Sebagai seniman, waktu tamat sekolah itu saya juga dikirim ke Lombok. Itu tahun 63, tidak disertai dengan penabuh. Saya lalu belajar bagaimana caranya mengajar orang menggambel dengan mulut saya. Sepaginya saya mengajar mereka dulu dengan ininya. Seketabuhnya Ibu ajarin menggambel di sana? Iya, tapi kan baru satu saja saya panggil dulu. Tukang kendangnya, tukang reongnya, saya kumpulkan. Jadi tukang ugalnya, sudah itu. Nanti malam mereka yang mengajarkan. Nah, besok kalau sudah ada pelajaran baru saya ajar lagi. Jadi di situ saya dapat belajar dari cara saya mengajar itu terus langsung pengalaman pribadi Ibu punya ide sendiri untuk mengajarkan para penabuh tadi itu ya. Tarian apa itu Bu tadi? Waktu itu Tarunajaya, tari Tani, ya, dan tari Demang Miring yang kepunyaannya Ibu Darmi. Saya ke rumahnya Bu Darmi ini belajar khusus. Ya, artinya sempat ke sana itu pembelajaran luar biasa saya dapat terima itu. Tidak seperti sekarang Bu Adini ya, begitu marak gamelan tuh anak-anak kecil sudah bisa di Banjar ada. Itu zaman dulu ya. Belum ada sekarang. Kalau Ibu Dayu sendiri pengalamannya sebagai seniman tari apa saja? Kalau saya menari dulu tuh selalu tugasnya di sentra tari. Paling kalau menari dapat tarian yang tari tunggal, oleh kamu lilinan, tenun dapat pernah juara satu se-provinsi Bali ya. Bu Ari ini mungkin jadi juri apa gimana? Nggak ada nombor saya. Terus berkembang kan gitu. Jadi selain Ibu Dayu, tarian apa saja yang bisa dikuasai? Apakah semua tari-tarian Ibu bisa? Karena saya bukan mengajar, jadi tidak. Tapi tahu. Kayak sekarang misalnya, nanti tari legongnya diambil dari mana? Ya, belajar sedikit, langsung sudah cepat tahu. ya nangkapnya. Itu karena beliau mengajar, jadi harus menguasai semua tarian. Jadi kalau saya di sentra tari itu, misalnya di Ramayana, jadi Sita, di Jayaprana jadi Layon Sari, terus di Pisunda jadi Supraba. Kalau di Raja Pala, Mbak Yuni pernah lihat langsung kan? Langsung bawa acaranya itu sebelum COVID
kan masih ada PKB, Iya. kita sempat menarikan Senatari Raja Pala jadi Kensulasihnya. Ya, jadi sering cuman di itu aja di Senatari aja dan tari lepas gitu. Biasanya paling sering tuh Oleg Tamu Lilingan. Iya. Menarik sekali perbincangan kita segmen pertama, nanti kita bakal lanjutkan lagi ya ibu-ibu yang cantik ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tetaplah di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Kerajinan perak Bali telah ada sejak ratusan tahun silam. Motif khas tradisionalnya menjadi daya tarik dunia. Indah, mewah, dan memukau. Motifnya menggambarkan karakter Bali sesungguhnya. Tidak ada di belahan dunia lainnya. Menilik makna di balik karya, kental dengan nuansa sakral. Kerajinan perak Bali adalah warisan leluhur, gambaran kekayaan budaya yang adiluhung. Seiring perjalanan waktu, Batari Durga menderita kelaparan karena semakin jarang saja ada manusia yang mati. Untuk mengatasi masalah kekurangan makanan itu, Batari memanggil 5 orang saudaranya di Kayangan agar turun ke bumi menciptakan gerubuk. Sri Durga menghadap ke timur dengan menyemburkan angin putih. Membawa berbagai penyakit masuk ke setiap tubuh manusia melalui makanan dan minuman. Mereka yang meminum dan memakannya akan mati semua. Dari Durga menghadap ke selatan, menyemburkan angin merah. Membawa penyakit bagi manusia yang menghirupnya. Mati semua. Aku Sukri Durga
menghadap ke barat, menyemburkan angin kuning. Dan membawa gulungan debu memasuki saluran nafas manusia. Bagi yang menghirupnya akan sesak nafas, kemudian matilah dia. Mulai tidur menghadap ke utara, menyemburkan angin hijau. Dengan membawa penyakit yang menusuk ke dalam air sungai, danau dan laut bagi mereka yang mandi dan terkena penyakit ini akan mati semua. Dewi Durga berada di tengah, di Catuspatajati, masuk dalam perut bumi. Dari sini aku akan menyemburkan asap mancawarna yang mengandung racun bagi mereka yang menghirupnya. Akan mati semua. Baik pemirsa TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa, tadi telah kita saksikan bersama cuplikan drama klasik dengan judul Gerubuk. Budayu, saya sampai merinding menonton atau menyaksikan cuplikan tadi ya. Saya bertanya sama Budayu dulu ya Ibu ya, apakah ada ya kaitan dengan sanggar apa tari sama dengan apa teater itu, apa ada hubungannya itu Bu ya? Kalau garapan tadi kan ada. Durga itu menari sambil berdialog. Itu inspirasinya Budayu dapat dari mana ya? Apakah itu latihan kan dulu? Apakah berguru dulu sama Bu Arini atau bagaimana? Ya, tadi saya terkesima loh melihat itu. Tugas dari penulisnya kan, Paji Anom Ranare kan membuat gerubuk. Terus saya ditugaskan jadi Durga. Durga yang gimana? Yang lima Durga itu gitu. Saya Durga cantik apa pakai kayak apa berupa rangde? Enggak, Durga cantik tapi pakai caling gitu. Tapi harus tetap serem gitu. Serem ya harus cari inspirasi juga di samping juga sutradara mengarahkan. Dari kelima itu gerak dan tari kan harus benar. Karena kan lumayan berkaitan ceritanya nyerem ini. Nyerem. Jadi
kelima itu ketawanya beda-beda. Jadi gimana caranya biar tertawanya beda-beda? Apa yang tadi bener nggak kayak gitu? Ada keraguan sih. Ya hasilnya kayak gitu. Memang sih teater dan tari itu sangat terkait sekali. sangat terkait. Teater kan genre tari kan teater juga gitu. ya. Cuman Tidak ini dia ada dialog. Tidak berdialog, dialognya dimatangkan oleh Dalang. dalang di belakangnya kayak gitu. Tetap aja kalau menari juga ada ekspresi kalau kan olah tubuh. karena tari itu kan sudah ada dasarnya gitu ya. Dasarnya agam, tandang, tangkep. Agam itu di mana meletakkan kaki yang benar, tangkep bagaimana saat kita misalnya mau nayong kayak gitu gimana, terus apa namanya ininya tandang itu ya, tangkapnya itu ekspresinya, di mana kita mendelik, di mana kita misalnya ulap-ulap, aduh siapa di situ ya, kayak ulap-ulap kayak gitu ya, ulap-ulap, terus sedih misalnya sedih, di sana tari kan gitu aja sedih, gimana kita melakoni memerankan pada saat sedih, itu kan ekspresi. Di teater sama juga, cuman dia kan langsung berdialog. Nah ini syukurnya Ida Susuna, Ida Petari itu memberikan utuh ya, memberikan semuanya. Dan pada saat ibu melakukan tersebut, saya lihat taksunya itu loh benar-benar sekali. Apapun yang ibu lakukan, entah itu menari, entah itu berdialog, taksunya itu dapat banget. Sama dengan juga Ibu Arini tadi saya juga saksikan di profil yang awal itu juga. Kalau menurut Ibu, taksu itu apa Bu ya? Ya, kalau bagi saya itu memang kekuatan kita harus mampu membawakan dengan menjiwai benar, ya. Bisanya sudah benar dulu, dah itu menjiwai itu dengan perasaan sekarang. Sekarang mau tertawa bagaimana, kalau senyum seberapa gitu ya. Jadi sering juga di depan kaca gitu ya. Atau kalau ada yang menonton juga kita diperbaiki dari sana. Oh waktu ininya harus ngicir dulu, harus didelikkan semua. Penonton sebagai guru juga kadang-kadang ya. Tapi latihan tuh harus memangnya harus di depan kaca selalu Bu ya. Jadi biar tahu ekspresi kita seperti apa. Ya begitu. Dari anak-anak juga dikasih tahu. Senyum aja mereka nggak tahu gimana cara menghidupkan mata Ibu. Sering ditanya saya. Berarti kalau Ibu belajar menari bersama anak-anak, jadi semua ekspresi itu Ibu lakukan. Ya, bagaimana dan caranya? mereka harus lihat. Ya, karena caranya mengekspresikan mata, menghidupkan. Saya bilang hidupkan matanya. Ya jangan seperti mata ikan digoreng ya, harus bisa hidup, kemudian bisa dikecilkan. Kadang mata sinis itu loh kadang susah Bu. Iya, kan nyeledek, nyiri atau kita mencuri pandang, kan semua itu ada. Itu kan tangkap ya, di dasar tari namanya tangkap ya. Ekspresi lah ya. Iya. Disertai dengan gerak, itu dengan gerak, kalau menangis sih jatuhnya gimana, kan begitu. Ya, misalnya kita menangis Mbak Dia, kita menangis sambil senyum-senyum kan. Dalangnya secara tarif ya, dalangnya udah menangis gitu, kita tawa-tawa gitu ya, udah nggak pas ya. Menangis ya kita semuanya ekspresinya menangis kayak gitu ya. Kemudian juga Bu Ari ini banyak sekali tari-tarian yang diciptakan, seperti tari klasik juga ada Bu ya. Berapa tari klasik yang sudah Ibu ciptakan Bu? Ya, saya mulai dari ada lomba legong lebih dari 2. Dulu kan legongnya 2 saja, sekarang bikin legong massal. Itu ya juga ceritanya itu dari ayah saya. Saya kasih kamu ceritanya. Itu Suprabodutta namanya. Waktu Arjuna disuruh membunuh Newatakwasa, dia kasih langsung potongannya pertama apa yang keluar ada. Jadi bidadari, sebentar sudah siapa jadi Arjuna, sebenarnya muncul Arjunanya. Kalau dewinya ini Suprabanya, nanti dia muncul, dia yang kelihatan ini. Jadi berlima itu berganti-ganti jadi ininya, tokohnya. Nah, sehingga waktu terakhir jadi Arjuna yang membentangkan panah dan salah satu jadi raksasa juga. Jadi semua pemainnya ada di dalam 5 orang. Dalam satu. Begitu. Kalau budaya bisa juga ya untuk tari legong. Iya, legong keraton maksudnya.
bisa, cuman jarang menarikan. Kalau legong keraton jarang. Yang paling sering itu Oleg. Tugasnya itu Oleg. Taksinya Ibu juga di sana. Ya, Astungkare. Jadi hadirnya Ida Betara Taksu memberikan semuanya ya di teater, iya, di tari juga, iya, dan saya akan tekuni sampai titik darah. Sampai kapan? Tidak mengenal usia kalau belajar mengenal usia. Walaupun saat-saat kita, kendala kita kan sekarang di lutut ya. Tetap juga ya. Tadi saya lihat waktu latihan kuat banget loh ibu-ibu berdua. Ya kalau berdiri masih bisa ya. Kan ibarat kaki itu kan cakar ayam. Cakar ayam. Jadi, kalau mau simpuh itu ya agak susah kan. Jadi gini, kalau mau tari sedunia gimana nih? Udah rundingan. Gimana Bu Ari? Jangan masih dulu. Kita nari yang tidak ada simpuhnya. Yang penting kita kan menari. Kita janji dulu, jangan masih yang pakai memberi simpul. motivasi kepada generasi muda. Yang udah generasi muda untuk bisa melihat ke depan bahwa budaya adiluhung kita jangan diabaikan, harus dilestarikan. Betul sekali Ibu. Nah, tadi Ibu untuk menciptakan sebuah tari itu butuh berapa lama Bu ya? Dan itu akan saya tanyakan nanti setelah jeda iklan berikut ini ya. Baik pemirsa, senang sekali perbincangan kita pada hari ini, sangat menarik. Tentunya tetap di TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Inilah Bali hari ini. Berita informatif, positif, dan mendidik. Saksikan Bali hari ini setiap hari pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa, masih di Rumah Budaya, dan perbincangan kita akan lanjutkan dengan ibu-ibu yang cantik-cantik dan penuh semangat ya. Bagaimana Ibu, masih semangat hari ini? Semangat. Tidak mengenal usia ya. Tadi saya bertanya untuk menciptakan sebuah tari klasik ataupun ciptaan tari-tarian Bu Ari ini, itu butuh berapa lama Bu menciptakan satu buah tarian itu? Ya kadang-kadang beda-beda. Saat saya menciptakan tari Supraboduto ini, gending sudah selesai. Yang menciptakan gending? Yang Bapak. Oh Bapak. Oh iya. Ya, sudah selesai. Saya belum dapat kesana, tapi saya belum punya bayangan sama sekali. Saya duduk di depan foto om saya, bapak, saya disuruh bikin legong sekarang. Saya harus di sana ada kelihatan gerak legong, condongnya ada. Selesai saya itu, saya dengar lagunya, langsung latihan gerakannya sudah jadi semua.
sampai selesai. Padahal saya tidak ada bayangan apa. Tapi setelah kalau Ibu mendengarkan itu, mendengarkan musiknya, lagunya, sangat menginspirasi gerakan saya. Itu kan satu kali itu udah selesai Bu ya. Terus sekarang pengulangan lagi sekali, apakah mirip seperti itu ya gerakannya? Ibu ingat ya? Kan karena harus dia keluar dulu, harus pakai tayungan dulu. Ya, jadi karena sudah dipakem sama lagunya, sudah persis sekali. Sudah saya atur ininya. Setelah dengar gamelannya itu muncul ininya, inspirasinya. Dan akhir sampai berakhir waktu itu, tetapi menghaluskan nanti gerakannya bagaimana, latihannya itu lama untuk mereka menyeragamkan gerakannya. Ya sudah jadi peran-peran, setiap peran itu beda-beda. Ya, jadi di sana yang lama. Jadi untuk mewujudkan gitu sudah gampang gitu. Kemudian Bu, pada zaman era sekarang ini ya kan gadget juga bisa mengindahkan semuanya ya, termasuk juga seni-seni tari yang sudah ada. Terus apa sih kiat-kiat Bu Arini agar anak-anak muda tuh bisa berminat ya untuk mempelajari tari klasik itu untuk generasi muda ini? Ada kiat-kiatnya nggak? Ada Bu, itu pasti ada. Saya punya ide untuk membuat tari dasar yang diiringi dengan gamelan. Itu tahun 2006 ada teman dari Pengosekan, dia cari saya, datang ke rumah saya. Aduh, masa ke sini cari guru, kan di Pelihatan banyak penari. Saya bilang gitu. Yang akan Ibu sekarang saya mau begini. Ajinya datang. Terus saya ternyuh sampai ajinya yang datang. Yang akan ngalitot mamai. Begitu saya ke sana, disuruh membuat dasar tari. Itunya keluarnya juga bagaimana saya dapat dulu, saya pakai itu. Diiringi dengan gamelan sama Dewa Bratanya. Selesai hari itu, gamelannya selesai, tarinya selesai. Makanya di belakang itu ada tepuk tangan. Saya simpan semua itu karena kok begitu mengalirnya. Ini ide saya untuk membuat dasar tari itu, sehingga anak-anak sekarang belajarnya sudah senyum, baru mulai saja dia sudah bisa senyum karena sudah diiringi dengan gamelan. Ya, kalau Ibu Dayu dulu juga waktu belajar menari sudah langsung diiring gamelan atau tidak? Kan awalnya kita melihat kan, mendengar, udah gitu mulai menari kita kan ngayah. Awalnya kan berarti langsung ngayah ya, tidak ada latihan awal. Menari ya, setelah itu langsung menekuni di Konservatori Karawitan. Beliau guru saya, jadi di situ lagi diasah. Digembleng. Diasah. Waktu digembleng gimana Bu? Budayanya Bu? Kita banyak kerjasama. Kita belum punya tip waktu itu. Saya megambal, anak-anak ayo megambal Wiradat, semua menyanyi dulu. Bu Ari pakai ini ya, pakai mulut. Jadi langsung soalnya dari Ibu sendiri. Itu nama semangat anak-anak jadinya. Iya, memang semangat anak-anak beda dengan sekarang. Makanya sekarang apa ininya umpannya gitu ya. Untuk menarik mereka ya. Karena sekarang juga namakan sedikit Bu Ari. Kalau di sekolah-sekolah itu kan sudah ada kurikulum ekskul, ekstra. Jadi anak-anak kan memilih, kan ada tarian juga. Jadi Dinas Kebudayaan kan sudah mengatur itu ya. Cuman untuk sekarang spesial ke tari klasik. Itu mungkin belumnya Bu Ari, kurang saya nggak ngikuti. Kalau di biasanya di SD itu kan banyak kan muridnya langsung jadi guru temannya. Ya, jarang gurunya yang mengajar. Putarkan kaset, ada kakaknya di depan, dia ikut. Ya, berhasil juga yang begitu. Ada bakatnya. Tapi sekarang kan yang di PAUD itu sudah diajar menari. Begitu dia kenal gini-gini sedikit, Ibu saya mau les. Berarti langsung lari ya ke les. Kalau kecil begitu bagaimana caranya? Saya harus bikin cara baru lagi. Ngomong ya. Itu ngomong betul-betul. Kalau dia nangis ya silahkan nangis dulu sebentar. Artinya kita diajak ngempuk sekarang. Kalau yang lebih kecil datang. Berarti kalau yang kecil itu udah diajarin setelah dasar, bisa langsung diajarin ke tari klasik atau bagaimana Bu?
dasar itu kan sudah terdiri dari semua bahan-bahannya semua di sana. Sekarang tinggal strukturnya apa tari itu, yang pendek dulu, yang paling gampang dulu, yang sedikit macamnya dulu kan. Dan durasinya juga lebih pendek ya. Pendek, ya biar nggak bosan anak-anak gitu. Memang kita punya kiat-kiat itu. Kalau sebelum COVID kan masih di sekolah kalau ada ekstrakurikuler kan masih interaksi sosial kan langsung masih ada. Nah sekarang semenjak daring, anak-anak kan kebanyakan gini gadget. Jadi misalnya saya berkunjung ke cucu ya, pasti saya hidupkan ini gamelan biar bisa menari, biar ikut dia menari ya. Paling tidak mendengarkan dulu. Tapi ada yang salah satunya ada yang senang menari. Tapi hanya sebentar. Jadi dia lebih tertariknya, taunya kok udah berhenti gamelannya, taunya udah diganti sama game. Kan ibu bisa menghidupkan rejang renteng gitu, rejang apa gitu kan bisa itu gampang. Rejang apa anak-anak biasanya ya? Kalau misalnya ke rumah cucu ya itu udah hidupin ini gamelan. Jadi biar ada ketertarikan gitu. Ya karena kan anak-anak kan sekarang lebih begini kan. Nah itu ya. Jadi peran menyeluruh ya. Berarti kita yang harus bergerak ini. Untuk anak-anak kita ya. Kedepannya itu memang saya cucu-cucu sekarang. Sekarang bagaimana Bu? Cucu-cucunya sudah disuruh karena di sekolahnya disuruh main apa saja boleh yang seni. Terus saya ajarkan ngender. Dia cepeng kupingnya sudah bisa. Sudah cukup gitu. Untuk rekaman untuk dikirim sekolah itu saja. Kurang menarik. Kalau daring itu ya, kan masih juga. Ya daring ya. Ekskulnya kan masih juga jalan. Difoto sama orang tuanya, ayo ngagam, ayo menari ya, difoto, dikirim ke gurunya. Menarik sekali pembicaraan kita yang budaya hari ini sama Bu Arini. Dan kita juga istirahat sebentar ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan bincang-bincang setelah yang mau lewat ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. COVID-19 sangat berbahaya. Penularannya cepat dan telah memakan korban jiwa. Salah satu upaya melawan penyebarannya adalah melalui vaksin COVID-19. Vaksin dapat mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada virus COVID-19. Jangan takut untuk divaksin. Mari lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19. Wujudkan masyarakat sehat dan produktif. Mari lindungi diri Anda dan keluarga Anda. Vaksin COVID-19 aman. Baik pemirsa, TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa masih di acara Rumah Budaya dan masih serangkaian memperingati Hari Tari Sedunia yang diperingati pada tanggal 29 April nanti. Baik, kita kembali ke narasumber kita pada hari ini, Bu Arini dan juga Bu Dayu. Bu Arini kan banyak sekali menciptakan tari-tarian ya, dan Bu Dayu juga sering juga menarikan tari-tariannya beliau. Nah, apa yang paling Ibu suka di antara tari-tarian yang ada di Bali ini? Yang paling Ibu suka? Karena menarikan yang mana? Saya itu belajar Trunajaya. Tari Trunajaya Bu ya? Tari Trunajaya. Terus diberikan kesempatan untuk lomba. Nah, di situ karena waktu itu kita mewakili Bandung, jadi pembesar-pembesar semua datang. Saya
ngemet itu namanya ya, supaya menang kan Giat. giat ya. Terus saya menari Trunajaya tahun 69 itu sudah Waktu lama itu usia ibu ya. berapa? Saya Waktu itu usia ibu berapa? 36 tahun sudah. 36 ya, sudah ini. Tapi waktu itu saya dipercayakan untuk mewakili Badung. Dan ternyata saya dapat juara. Itu jadi itu favorit saya, dan orang-orang selalu Ibu Arini nari Trunajaya. Terus begitu. Terus itu dipakai. Jadi setiap ketemu Bu Arini, Bu, tari Trunajaya gitu ya. Ya, disuruh menari di mana-mana. Di mana-mana selalu Trunajaya ya. Padahal banyak yang tahu ya. Kalau kita ketemu Bu Ari, udah ada kode ya begini ya. Saya kan gini-gini. Masih Bu Ari? Kalau ketemu Bu Dayu, tarik oleh. Berarti semua punya ciri khasnya masing-masing ya Bu ya. Punya ini apa namanya. Bu, ini kan tanggal 29 April ini kan kita memperingati Hari Tari Sedunia, dan saya juga sudah membaca biografi Ibu. Ibu sudah keliling dunia, ke belahan dunia ya. Itu ke negara mana saja Bu ya? Ya, permulaannya saya ke Filipina itu, ke Jepang. Jepang itu namanya kelilingnya 3 bulan. Ya, setelah itu 83 baru mulai ke Eropa. Ya, tahun 99 saya mulai ke Amerika. Ya, 2006 ke Belanda, ke Jerman. Ya, artinya sudah sebagian lah besar sudah kita keliling. Yang di Amerikanya itu 10 tahun saya di sana, pulang pergi 6 bulan. Jadi narasumber di situ, mengajar, juga menciptakan tari baru di sana bersama dengan grup di sana. Kembali di sana. Teman-teman kita banyak masih ada. Banyak di sana. Angkatan saya juga masih ada di situ ya. Jadi kesenian tari Bali di luar negeri itu berkembang pesat juga Bu ya. Pesat sekali di sana. Sampai jegong juga ada. Ada penabuh apa tuh yang semuanya. Oh iya, dari Eropa itu ya. Yang di Kardaya ya. Dia menguasai kita, orkestra kita. Tapi selama Ibu menjadi seniman, apa sih kendala dan juga tantangannya Ibu Dayu dan juga Bu Arini? Ada nggak kendala-kendalanya, terus tantangannya apa? Pasti ada. Saya bagus di sana, mendapat kebahagiaan, tapi dapat juga tangan saya patah. Mengajarkan loncat ke gerudanya, loncat ke meja. Mejanya ada condong tuh. Condong itu kan ada burungnya. Burung dari kan ada lompat ke ini, ke kayak apa ya dipakai itu ya. Biasanya dipakai peti itu ya. Terus saya pakai meja, di rumah ada meja. Saya langsung jatuh gini, terus tangan saya kok rasanya kayak hadap ke sana, patah ini. Waktu itu kan belum performan Bu ya? Apa sudah perform? Belum performan juga. Setelah itu 3 tahun baru bisa bagus. Ya, jadinya menarinya selalu ada selendang di sini. Ditutupin ya. Sekarang sudah bisa begini, tapi begini tidak bisa. Sampai bisa. Saat ini? Tidak bisa. Begini tidak bisa. Minta-minta nggak bisa. Tapi Puspa bisa, menari bisa. Syukur. Ya, bersyukur ya, masih mampu ya. Dan juga kalau Bu Dayu apa sih kendala dan juga manfaat Ibu ininya untuk menari itu? Menari, seni tari telah juga membawa saya ke belahan dunia, Eropa, Inggris, Jerman, Prancis, Belgia, Swiss. Di sana juga ada tantangan-tantangan ya. Sementara sih kalau menurut saya tidak ada tantangan, cuman kita harus giat ya, harus kuat, harus kuat. Karena tari Bali itu kan pakai tenaga, ya. Jadi harus menjaga. Ngagem aja kita ini harus ada jiwa di sini. Bu Ari ya, ngagem aja harus ada tenaga. Misalnya kalau kita loyo misalnya tadi kan nggak hidup gitu. Iya, nggak hidup ya. Kemudian ada nggak harapan-harapan Bu Arini kepada para generasi muda ke depan untuk dalam berseni tari ini? Ya,
Maksudnya untuk pelestarian. Ya, pelestarian. Ya, kalau generasi pelestarian saya juga sudah berusaha banyak ya, jadi membikinkan simposium, merevitalisasi tarian-tarian Pak Kaler 10 itu sudah saya didokumentasikan itu. Ya, langsung dokumentasinya sudah ada DVD-nya. Ya, sudah bisa dibeli sama teman-teman ya. Jadi saya berkria di sana. Bagaimana maksud saya supaya bisa hidup kembali. Saya undang yang tua-tua, saya suruh menari, dan gendingnya saya suruh seseorang untuk mempelajari lagi. Ya, itu sudah ada 10 tarian itu. 10 tarian. Ya, dan saya simposiumkan, dan waktu itu di ASDI diisi saya mengadakan. Tahun 2004 sudah lama. Ya, jadi 2005 sudah diusahakan semua tarian Pak Kaler yang Pancemerang, Margapati dengan Wiranata dengan Demang Miringnya itu semua disebarkan ke seluruh Bali, dipitabekan. Nah, begitu. Jadi itu salah satu usaha saya. Yang kedua, saya juga carikan hak ciptanya dari Pak Kaler, supaya nanti tari itu tidak disalah gunakan, dirubah-rubah. Sudah ada yang karena sudah ada pakemnya. Sudah ada pakemnya. Dan juga saya ini ngomong sama Dinas Kebudayaan. Pesan-pesan untuk gitu ya. Pesan-pesan untuk Dinas Kebudayaan. Ya, juga mereka harus jangan cuman merekam, tapi kita punya banyak sanggar, sebarkanlah untuk mereka. Ya, walaupun bagaimana caranya, perlu ada lomba, silahkan. Ya, jadi dokumentasinya itu harus disebarkan ke semua masyarakat di Bali ya. Masyarakat di Bali supaya mereka kenal itu sebenarnya. Sudah ada pakemnya, sudah ini muridnya sudah ada, sekarang matnya harus kesimpulannya biar tidak punah ya. Itu dah supaya tidak punah bagaimana ya. Sekarang anak cucu harus suka menari. Anak cucu juga harus belajar. Tugas kita semua. Betul. Kalau Budayu, Punapi Budayu, ada nggak mungkin harapan ke depan untuk generasi muda kita untuk melestarikan kebudayaan kita? Tentu saja ada. Jadi harapan, betul-betul harapan ya, bukan harapan tinggal harapan. Jadi sebaiknya begitu. Di dalam ekskul itu ada tari klasik, ada sekarang kan juga berkembang tari modern ya, tari inovasi, itu tidak apa-apa berkembang karena berinovasi lah ya Bu ya. Tidak apa-apa, tapi tari klasik itu harus tetap dilestarikan karena budaya kita yang adiluhung ini tidak boleh punah. Tidak boleh punah. Setelah kita tiada, masih tumbuh. Kan masuk UNESCO sudah. Itu sebenarnya sudah tugas dari dunia itu, kita tidak boleh kehilangan itu. Kalau apa gunanya kita ke UNESCO kan begitu? Kalau rakyatnya tidak bisa, kalau dia rakyat tuh harus tahu dan harus tahu dari kecil sudah mengerti, harus dilestarikan bukan hanya tugas guru, tapi kita di rumah juga di rumah ya, apalagi sebagai. Nah, untungnya kita kan kalau di Bali nih pada khususnya kan kita ada merajan, ada pura, jadi pada sering dipakai untuk miannya ya. Kan kesenian kita kan terbagi dua, ada wali, ada wali-wali. Pada saat wali ada tarian wali. Rejang. Sekarang karena ibu-ibu kakak tuh harus bisa rejang. Topeng misalnya, topeng Sidakari. Nah, nanti wali-waliannya pada saat Neng sudah selesai upacara, malamnya nanti ada pertunjukan lagi. Arje, kan dramaturnya Arje, apa tari lepas, sendra tari, bondres. Nah, itu salah satu pelestarian budaya. Kita kuat sebenarnya. Benar Bu, benar. Kalau menurut saya sih tidak akan punah. Tidak punah. Apalagi sekarang baru lahir sudah ada gamelan kan anak-anak. Kita jangan cemas ya Bu Aria, jangan cemas. Tidak usah khawatir. Betul. Pasti. Dan nanti saya juga ingin melihat bagaimana sih aksi, bagaimana sih agam-agam tuh tariannya Budayu sama Bu Arini. Tentunya harus masih serenang. Tidak mengenal usia walaupun werdel. Oke, pemirsa, menarik sekali
perbincangan kita pada hari ini. Dan tentunya pemirsa, tarian itu adalah kebudayaan bangsa kita. Jadi kita harus melestarikannya agar tidak punah. Dan terima kasih buat Ibu Dayu dan juga Bu Arini sudah hadir hari ini. Saya ucapkan selamat dan tentunya selalu menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa setelah kita closing, kita akan bisa menyaksikan bagaimana sih tarian apa Ibu nanti? Legong Keraton. Tari Legong Keraton yang dibawakan oleh Bu Dayu dan juga Bu Arini. Baik pemirsa TVRI Bali Media Pemersatu Bangsa, hari ini kita akan menyaksikan tari yang dibawakan oleh Bu Dayu dan juga Bu Arini. Dan terima kasih atas partisipasi pemirsa. Saya Yuni Barata dan juga kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri. Selamat sore. Om Santi Santi Santi. Ngiring Bu, kita akan menari alon-alon.